Hai guys, Yeswa di sini. Selamat datang kembali di channel Kotak Game. Kalau kamu suka dunia e-sport dan gak mau ketinggalan berita-berita e-sport terbaru, kamu datang di tempat yang tepat. Di video ini kita bakal bahas 7 kejutan e-sport paling pecah di 2024. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Yuk, langsung aja kita mulai. Mulai dari momen yang bikin bangga banget. Timnas eFootball Indonesia baru aja sukses menjuarai FIFA E World Cup 2024 kategori konsol. Setelah mengalahkan Brazil di final yang digelar di Riyadh, Arab Saudi. Elga Cahya, Rizky Faidan, dan Akbar Plaudi jadi pahlawan Indonesia. Di dua game final, Indonesia menunjukkan mental juara yang luar biasa. Pada game pertama, meski sempat tertinggal 1-0 di babak pertama, Elga berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-87. Lalu Rizky mencetak gol kemenangan di menit ke-91, membawa Indonesia menang 2-1. Game kedua pun gak kalah seru. Rizky dan Elga mencetak gol lebih awal di menit ke-8 dan ke-18. Brazil sempat memperkecil ketinggalan di menit ke-72, tapi Indonesia tetap solid dan menutup pertandingan dengan skor 2-1, meraih kemenangan dan gelar juara dunia. Kemenangan ini gak hanya menambah koleksi prestasi Indonesia di dunia football, tapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang diperhitungkan di skena e-sport internasional. Sebelumnya, Indonesia juga berhasil meraih gelar juara di AFC E-Asian Cup 2023 di Qatar. Perjalanan luar biasa yang pasti bakal dikenang sebagai salah satu momen bersejarah dalam dunia e-sport Indonesia. Selanjutnya ada tim Liquid, tapi tim Liquid yang kita bilang ini tim Liquid dari Dota 2 yang berhasil meraih gelar juara TI13 Dota 2 setelah menaklukkan Gaming Gladiator dengan skor telak 3-0 di final, membuktikan diri mereka sebagai tim terbaik di dunia. Ini nggak cuma mengakhiri penantian panjang mereka di final, tapi juga menghapus semua keraguan tentang kemampuan mereka di stage terbesar Dota 2. Ya, walau sebelumnya Liquid sering gagal di final, terutama melawan Gaming Gladiator, kali ini mereka tampil sangat dominan. Ini ada gelar kedua untuk Liquid di TI, dan yang pertama untuk squad ini. Sementara itu, 3030 atau Neta Sapphira mencatat sejarah pribadi dengan meraih gelar kedua, setelah sebelumnya menjadi juara bersama Tundra Esports pada tahun 2022. Sebenarnya kalau dibilang dominasi Liquid ini udah terlihat jelas di awal turnamen. Mereka hanya kalah dari tim Spirit di fase grup, tapi setelah itu menumbuhkan tim-tim besar seperti Extreme Gaming, Cloud9, dan akhirnya Gaming Gladiators di final. Meskipun ada sedikit perubahan komposisi di game ketiga, Liquid tetap menunjukkan performa luar biasa dan menang dengan mudah. Dengan hadiah lebih dari 1,1 juta US dollar, kemenangan ini jadi salah satu momen paling berkesan dalam sejarah Dota 2. Walau banyak penonton gak puas sama hasil final ini, tapi kemenangan ini bisa dibilang jadi salah satu momen paling berkesan dalam sejarah Dota 2. Dari Dota 2 kita lanjut ke League of Legends, apalagi kalau bukan T1 yang berhasil meraih gelar juara dunia League of Legends mereka yang kelima bersama Faker setelah mengalahkan Bilibili Gaming dengan skor 3-2 di final yang berlangsung di London. Kemenangan ini bikin posisi T1 dan Faker sebagai tim dan pemain terbaik dalam sejarah League of Legends. T1 memang tampil solid sepanjang turnamen. Mereka menyelesaikan babak Swiss di posisi ketiga dan sudah menghadapi Bilibili Gaming di babak tersebut sebelum akhirnya mengalahkan mereka lagi di final. Di perjalanan mereka menuju final, T1 juga mengalahkan Top Esport 3-0 di perempat final dan menumbangkan Genji Esport 3-1 di semifinal. Dan ini bikin T1 masuk Final Worlds untuk ke-7 kalinya. Kita nggak boleh lupa juga sama Tekken World Tour 2024 yang juga bikin heboh. Rangchu, pemain legendaris dari Korea Selatan, akhirnya menjadi juara dunia Tekken 8 pertama dengan karakter Kuma. Dan nggak cuma itu, Rangchu juga jadi pemain pertama yang meraih 2 gelar Tekken World Tour setelah sebelumnya menang di 2018 dengan karakter Panda. Ini kayak udah hobi ya, dari Kuma ke Panda. Di final, Rangchu ngalahin Atif Ijaz dari Pakistan dengan skor 3-1 dalam pertandingan yang sengit banget. Atif yang udah lama jadi ancaman besar harus puas lagi di posisi kedua untuk ketiga kalinya berturut-turut. Tapi Rangchu bener-bener ngebuktiin kalau skill itu lebih penting daripada tier karakter. Ini bukan cuma soal menang, tapi juga soal buktiin kalau karakter yang dianggap lemah pun bisa jago kalau dipakai sama tangan yang tepat. Berlanjut ke Mobile Legends, Selangor Red Giant atau SRG berhasil meraih gelar juara di MSC 2024. Ini cukup mengejutkan karena ini awal mula dari eranya Malaysia. Mengalahkan Falcon AP Brand 4-3 di final yang sangat dramatis, kedua tim saling bergantian menang. Tapi SRG akhirnya menutup pertandingan dengan performa luar biasa di game terakhir. SRG ini benar-benar tim yang gak terkalahkan sepanjang turnamen. Bahkan gak terkalahkan sejak di MPL Malaysia Season 13. Mereka udah jadi kandidat juara dari awal, karena Malaysia jadi salah satu server yang diremehkan. Namun mereka berhasil membuktikan dan membawa trofi MSC ke Malaysia. Kemenangan ini nggak cuma mengakhiri perjalanan panjang mereka, tapi juga menandakan kalau Malaysia punya tim Mobile Legends yang bisa bersaing di level dunia.
Dan ini dia momen yang mungkin banyak fans kecewa, tapi juga nggak bisa dipungkiri. Tenzi, salah satu pemain paling ikonik di dunia Valorant, mengumumkan pensiun dari dunia kompetitif. Seorang Tenzi, salah satu pemain yang udah ngebuat banyak orang jatuh cinta sama Valorant. Tenzi bilang kalau 2024 adalah tahun terakhir dia di scene profesional. Tenzi emang udah lama jadi pemain andalan di Sentinels dan prestasinya nggak main-main. Dia juga satu-satunya pemain asal Amerika Utara yang pernah menang 2 kali di turnamen Master. Meski pensiun dari roster utama, Tenzi tetap berjanji bakal siap main sebagai cadangan kalau misalnya emang dibutuhin. So masih ada kemungkinan kalau Tenzi bakal main di VCT. Dan terakhir, prestasi Indonesia lagi di kancah tradisional. Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara dunia FIFA World Cup 2024 Football Manager mengalahkan Jerman dengan skor agregat 8-2. Pecah banget, tim kita yang diwakili oleh Ihsan Rahmat Taufik dan Budi Muhammad Mandar Hidayat tampil sangat dominan. Mereka berhasil menang di 2 game pertama dengan skor telak 3-0 dan 5-2. Indonesia jadi juara dan bawa pulang hadiah yang lumayan besar, sekitar 1,5 miliar rupiah. Ini jadi salah satu momen paling pecah di dunia e-sport 2024, khususnya untuk orang Indonesia. Jadi itu dia guys, 7 kejutan paling pecah di dunia e-sport tahun 2024. Gimana menurut kalian? Kalau kalian rasa ada kejutan-kejutan lain yang lebih pecah, kalian bisa komen di komentar. Itu aja dari gua. Jangan lupa like, komen, subscribe kalau kalian suka video ini. Dan pastinya follow semua sosmed Kompak Game. Gue Yeswa, kita jumpa lagi.